Nah, baik, dapat dilihat di sini adalah tampilan aplikasi Sobat Keswa Poltekkes Palangkaraya. Nah, di sini dapat dilihat di halaman awal adalah berisi informasi umum soal masalah kesehatan jiwa. Nah, untuk di sini dapat dilihat juga ada beberapa navigasi. Dan yang pertama itu adalah screening. Nah, screening itu adalah tempat untuk mengisi modul DAS dan SRQ. Kemudian ada halaman cari screening untuk mencari screening berdasarkan ID atau URL setelah kita mendapatkan hasil dari screening DAS maupun SRQ. Nah, di sini pertama bagaimana cara untuk memulai untuk mengisi DAS maupun SRQ. Jadi di sini pertama kita mengisi dulu formnya, nama pasien dan tanggal lahir. Ini diisi dengan nama pasien dan tanggal lahir pasien. Kemudian nama caregiver, misalkan nama pasiennya misalkan Hari dan nama caregivernya Muhammad, dan tanggal lahir caregiver diisi dengan tanggal lahir dari caregivernya, misalkan ini. Kemudian nomor telepon diisi dengan nomor telepon caregiver. Jenis kelamin ini diisi dengan jenis kelamin pasien. Kemudian alamat isi saja dengan alamat lengkap. Nah, lalu kita memilih kecamatan, misalkan Pahandut. Nah, untuk kantor polisi tidak usah diisi manual. Setelah mengisi kecamatan, maka akan otomatis kantor polisi akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk puskesmas dapat dipilih. Nah, kemudian bisa memilih modulnya, bisa DAS atau SRQ. Untuk DAS akan diberitahu cara menjawab DAS. Untuk 0 itu tidak ada atau tidak pernah, 1 sesuai dengan yang dialami atau kadang-kadang, kemudian 2 sering, dan 3 hampir setiap saat. Untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya bisa digunakan tombol sebelumnya, dan untuk ke pertanyaan selanjutnya dapat dipakai tombol selanjutnya. Tidak ada batasan waktu, namun jika melakukan reload itu pertanyaannya akan terulang. Jumlah soalnya dapat dilihat di atas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita jawab pertanyaannya, misalkan menjadi marah karena hal-hal kecil atau sepele itu tidak pernah. Lalu mulai terasa kering mungkin kadang-kadang, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya sampai 42. Nah, setelah sampai di pertanyaan terakhir, jika sudah menjawab semua pertanyaan dan sudah dicek satu-satu, misalkan kita lihat lagi pertanyaan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah menjawab pertanyaan terakhir, akan langsung didapatkan hasilnya. Misalkan depresi sedang, kecemasan sangat berat, stres ringan, gitu. Kemudian kita bisa lihat detail. Nah, lihat detail screeningnya ini. Hasil DAS-nya adalah depresi sedang, kecemasan sangat berat, stres ringan. Untuk SRQ-nya belum mengambil SRQ. Detail pribadi yang kita masukkan tadi bisa dilihat di sini. Kemudian nama caregivernya Muhammad, kantor polisi dan puskesmasnya dapat dilihat di sini. Nah, untuk hasil DAS-nya dapat dilihat pertanyaan yang kita jawab tadi. Nah, ini dengan skala jawaban yang kita pilih tadi juga. Kemudian untuk perawatan DAS berdasarkan pertanyaan yang kita jawab tadi dan hasilnya, itu kita dapat langsung melihat bagaimana perawatan yang bisa kita lakukan sebagai pengasuh terhadap pasien kita atau keluarga kita yang tadi kita isikan DAS-nya. Nah, jangan lupa di sini kita bisa mengcopy
URL-nya atau mengcopy ID-nya dan simpan di tempat yang aman untuk agar kita bisa mencari screening-nya tadi. Nah, misalkan kita masukkan ID screening yang tadi kita jawab itu untuk pasien, kemudian cari screening. Nah, akan didapatkan detail screening yang tadi. Jadi ID-nya ini mohon disimpan baik-baik ya. Nah, next dari detail screening ini tadi kan sudah didapatkan hasil DAS. Nah, untuk menjawab hasil SRQ kita tinggal menekan tombol mulai lagi. Nah, tapi sebelum itu kita simpan dulu ID-nya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ID-nya disimpan di tempat yang aman untuk mencari screening berdasarkan ID-nya, atau langsung di copy dari URL, dari linknya ini, link yang di atas. Oke. Nah, kita bisa langsung mulai lagi screening SRQ. Nah, di sini langsung terisi nama pasiennya, segala nama pasien, tanggal lahir caregiver, alamat, terus kecamatan dengan puskesmasnya, dan jenis pertanyaannya langsung marah ke SRQ. Jadi kita langsung next. Kecamatan Bandung, next. Nah, untuk SRQ itu hanya ada 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Untuk yang lainnya sama, menggunakan tombol sebelumnya dan selanjutnya, tidak ada batasan waktu. Kalau di reload itu akan mengulang dari awal, kemudian jumlah soalnya ada di atas. Nah, bisa langsung dijawab ya atau tidak berdasarkan pertanyaan yang ada. Ada 37 pertanyaan. Nah, di sini saya akan jawab random ya. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalkan sudah pertanyaan terakhir akan langsung diarahkan ke halaman hasil seperti ini. Nah, kalau dilihat detailnya maka hasil SRQ-nya akan muncul dengan beberapa hasilnya, terus pertanyaan sama jawabannya juga bisa dilihat di sini. Untuk yang DAS juga masih ada, kemudian untuk SRQ juga ada pertanyaan ya atau tidaknya. Nah, sekali lagi ya, ID-nya bisa di copy kemudian disimpan di tempat yang aman, sama URL-nya juga, linknya bisa di copy untuk memudahkan mencari screening yang baru kita buat tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah mendapatkan akun, jadi misalkan sudah membuat screening, bisa langsung menghubungi admin untuk dibuatkan akunnya, lalu bisa login menggunakan akun masing-masing.